Pemirsa, pasca dihapusnya HET atau harga eceran tertinggi dari minyak goreng, Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah untuk mengawasi dengan ketat tentang minyak goreng kemasan dan juga minyak goreng curah. Dan yang saat ini harganya mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Hal ini berpotensi untuk harga minyak goreng ini akan dipermainkan di pasaran. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Kita akan membahas secara tuntas malam hari ini melalui headline dengan tema kita Mafia Minyak Goreng. Bersama saya Gadis Fetrianto, inilah program acara Headline. Pemerintah akhirnya menghapus aturan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan sebesar Rp14.000 per liter. Langkah ini diambil karena aturan HET dinilai memicu kelangkaan minyak goreng kemasan di pasaran. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah dengan dana dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan subsidi ini, minyak goreng curah harus dijual dengan harga Rp14.000 di tingkat pengecer. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Agus Suyatno, meminta pemerintah meningkatkan pengawasan distribusi minyak goreng curah ke pasar. Pengawasan ini perlu dilakukan untuk mencegah penyelewengan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat. Menurut Agus, potensi penyelewengan sangat mungkin terjadi karena lebarnya perbedaan harga antara minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan. Agus menyebut penyelewengan minyak goreng curah dapat berupa pengemasan produk minyak subsidi ini sehingga bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Praktik curang ini akan membuat minyak goreng curah langka di pasaran. Agus mengkhawatirkan akan terjadinya migrasi konsumsi dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah. Jika migrasi ini terjadi, minyak goreng curah akan mengalami kelangkaan karena tingginya permintaan. Kalau kemudian tidak diawasi dengan kuat, YLKI mengkhawatirkan bahwa akan terjadi migrasi besar-besaran kalau disparitas harga antara minyak goreng subsidi dengan minyak goreng harga keekonomian sangat tinggi. Nah, ini juga yang harus diwaspadai. Makanya kehadiran negara atau kehadiran pemerintah itu penting dalam hal pengawasan, jangan sampai terjadi muncul tindakan-tindakan kartel maupun persekongkolan harga. Agus menambahkan pemerintah juga harus memastikan kualitas minyak goreng curah yang didistribusikan harus sama dengan minyak goreng kemasan. Menurut Agus, kualitas minyak goreng curah yang di pasaran tidak boleh lebih rendah dibanding minyak goreng kemasan. Sementara itu, pasca penghapusan aturan HET, minyak goreng kemasan yang sebelumnya langka kini kembali membanjiri pasaran. Di Jakarta, stok melimpah minyak goreng kemasan juga diiringi dengan meroketnya harga. Saat ini minyak goreng kemasan berkisar antara Rp23.000 hingga Rp25.000 per liter. Harga minyak goreng pemirsa tergolong cukup tinggi, tidak lagi langka, tapi harganya cukup tinggi. Saat ini yang sedang dicari-cari siapakah atau apakah ada mafia minyak goreng? Dan kita akan berbicara mengenai ini selama 1 jam ke depan. Sudah hadir narasumber kami dan beliau semuanya terhubung melalui Zoom malam hari ini. Yang pertama saya sapa dulu ada Profesor Dr. Insinyur Teguh Sudarto MP. Beliau adalah guru besar agribisnis dari UPN Veteran Jawa Timur. Selamat malam Prof. Teguh. Selamat malam Mbak Gadis. Sehat, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Kemudian yang kedua, pemirsa, bergabung dengan kami melalui Zoom juga ada Bapak Jamhadi. Beliau selaku pengusaha atau Ketua Watimbang Kadin Surabaya. Selamat malam, Pak Jamhadi. Suaranya masih termute, Pak. Boleh dibuka mungkin suaranya? Supaya kami bisa mendengar. Ya, selamat malam, Pak Jamhadi. Selamat malam, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Kemudian kami juga sudah mengundang narasumber kita, pemirsa sudah bergabung malam hari ini ada Bapak Arif Zenfiki Junaidi SEMS. Beliau adalah dosen ekonomi Universitas Hayam Wuruk Surabaya. Selamat malam Pak Arif. Selamat malam Mbak Gadis. Ya, baik. Kita sudah siap berbicara tentang mafia minyak goreng. Memang temanya agak sedikit berat ya Bapak-bapak sekalian. Tapi saya pengen ke Prof. Teguh dulu nih biar lebih jelas lagi bahasan kita malam hari ini. Nah, Prof. Teguh kalau kita bicara tentang minyak kelapa sawit, apakah minyak kelapa sawit ini masuk ke dalam bidang agribisnis, Prof? Ya, baik, terima kasih Mbak Gadis. Ya, sebagai pembuka, sebagai pendahuluan ya. Ya. Kita tahu Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia.
Dan ini menjadi prospek agribisnis atau bisnis di bidang pertanian lah. Karena komoditi ini diekspor ke beberapa negara. Sehingga harus dilakukan manajemen agribisnis dengan baik agar sistem perdagangan yang ada di kelapa sawit ini dan turunan produksinya ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Tentu saja harapannya adalah dengan memanage dengan baik akan diperoleh 3 keuntungan. Ya. Pertama adalah keuntungan petaninya. Kedua, keuntungan masyarakat secara umum karena tersedia produk-produk turunan kelapa sawit. Ya. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga untung karena banyak bisnis di kelapa sawit itu yang kemudian berimplikasi kepada pendapatan negara juga. Ya. Jadi 3 keuntungan itulah yang harapannya kalau itu dikelola dengan baik akan tercipta. Tapi selama ini memang sudah tercipta, ya. Tapi akhir-akhir ini terjadi polemik yang tadi saya disampaikan oleh Mbak Gadis tadi ya. Ya, jadi ada polemik itu. Ya, semoga ini cepat selesai. Ya. Betul. Ya, sehingga ya, semoga cepat selesai. Begitu mungkin sebagai pembuka. Satu lagi nih Prof, jadi kalau misalnya Prof sudah mengatakan bahwa ini adalah agribisnis, apakah pola bisnis kelapa sawit ini Prof sama dengan bisnis agribisnis pada umumnya atau berbeda? Kalau saya lihat dari polanya, kalau komoditi yang diekspor ya polanya hampir sama saja. Ya, hanya kebetulan kelapa sawit ini sebagai komoditi turunan kelapa sawit berupa minyak goreng ini sebagai kebutuhan pokok juga sebenarnya karena masyarakat Indonesia ini membutuhkan 5,7 juta kiloliter. Ya, ini kan jumlah yang sangat besar sekali ya. Nah, saya kira kalau ini di manage dengan baik, ini tercukupi, tapi ekspor juga jalan ya. Itu saya kira. Oke, terima kasih Prof Teguh. Sekarang kita beralih dari sisi pandang pengusaha nih. Saya ke Pak Jamhadi. Pak Jamhadi, bagaimana pengusaha ini mengelola sebuah produksi Pak? Seperti sekarang ini harganya nggak menentu, kondisi harga tidak menentu. Apa yang dilakukan oleh para pengusaha? Silakan Pak Jamhadi. Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Prof Teguh tadi, saya sependapat dan menuju ke yang ditanyakan oleh Mbak Gadis ya bahwa dunia usaha tentu harus memutar ide-ide bagaimana membuang produk ke masyarakat tidak naik begitu ya, meskipun harus belanja bahan baku termasuk bahan energi ya, juga minyak goreng ini mengalami pasang surut. Nah ini yang kebanyakan dilakukan dalam diskusi-diskusi ya, karena pada prinsipnya di dunia usaha itu kepingin tahu sebenarnya real cost itu berapa gitu, HPP itu berapa gitu ya. Karena dalam kondisi begini kita tidak mungkin seenaknya saja menaikkan harga produk jadi gitu. Misalnya kita menjual produk makanan minuman gitu ya, makanan yang juga menggunakan minyak goreng sebagai bahan untuk memproduksinya. Nah, di situ tentu ada satu persoalan tersendiri yang harus dipikirkan sebagai bahan diskusinya, berapa harus dilempar. Kalau seperti ini, maka jawabannya kebanyakan adalah publik menginginkan harga itu tidak naik. Nah, kalau harga tidak naik berarti kan harus ada satu gagasan-gagasan yang diperlukan untuk menstimulasi. Jadi misalnya satu produk dengan bahan baku A semula dengan output B gitu ya, lalu kemudian dengan ada bahan-bahan naik, kita mencari bahan-bahan substitusi yang lain yang diperlukan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dunia usaha juga sebenarnya perlu kepastian ya, berharap upaya pemerintah ini disambut baik oleh para produsen ya. Karena ini sesungguhnya produsen juga sebagai pelaku usaha
produsen minyak goreng ini sebagai pelaku usaha yang tahu sebenarnya gitu ya. Terus kemudian dari sisi distributornya juga begitu. Nah, supaya taat pada prinsip-prinsip yang diatur oleh pemerintah melalui DMO atau pasar dalam negeri diutamakan minimum 20% itu jangan dilanggar lah supaya tidak ada kelangkaan begitu. Ya itu membuka saja. Oke, baik. Pak Jamadi, di pembukaan ini saya pengen langsung nanya deh sama Pak Jamadi. Bagaimana menurut Bapak tentang sangkaan pemerintah bahwa ini ada mafia minyak goreng, Pak? Silakan sebagai pengusaha, dari sisi pengusaha. Ya, begini ya, kalau ketika ada satu mekanisme pasar, sebetulnya kan itu mekanisme di antara demand dan supply. Ya. Jadi kalau permintaannya itu meningkat, kemudian supply-nya tidak meningkat, ini kan orang akhirnya kan menyangka-nyangka gitu ya. Belum lagi ditambah dengan ini panic buying gitu ya, dengan adanya berita-berita simpang siur, lalu kemudian orang nyetop gitu ya, orang nyetop gitu. Seperti yang pernah kita bahas bahwa kebutuhan kita per bulan sebetulnya kan ada 327 juta liter gitu ya per bulannya gitu ya. Tetapi daya tampung daripada peritel itu kalau dijumlah semua per bulan itu angkanya enggak lebih dari 50%. Lah yang 50% ini sebenarnya kan satu peluang bagi para pelaku usaha yang lain untuk menyediakan. Nah, kenapa saya yakin ini jauh dari prinsip-prinsip penyimpangan? Karena di hulunya itu produksinya itu kan nggak turun gitu loh. Jadi saya yakin ya ini urusan distribusi lah sementara ini. Oke, berarti dari jawaban Pak Jamadi intinya tidak ada ini mafia-mafiaan seperti itu ya, hanya urusan distribusi saja. Dari hulu ke hilirnya. Ya tentu nggak 100% kita katakan begitu ya. Tetapi tentu mungkin aparat atau pihak pemerintah kalau sudah punya statement barangkali juga sudah memiliki ya sekian persen ketahuan ada timbunan-timbunan. Tetapi kalau saya tadi katakan dari demand and supply dan produksinya tidak turun, dan pemerintah sudah menerapkan aturan DMO 20% untuk dalam negeri, semestinya tidak terjadi seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Jamadi. Setelah jeda pemirsa kita akan ke Pak Arief untuk berbincang tentang pemerintah ini katanya untuk menekan kelangkaan minyak goreng, untuk menekan kembali harga supaya menjadi normal, akan membatasi jumlah ekspor CPO. Kita akan ngobrol dengan Pak Arief sesaat lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sebelum meneriakkan kata ura, dalam bahasa Inggris, Putin biasanya mengatakan congratulations, happy great victory day, ura. Atau dalam bahasa Indonesia, selamat hari kemenangan besar. Electronic Arts atau EA resmi membuka tahap perilisan game Apex Legends Mobile secara terbatas di Indonesia mulai 8 Maret kemarin. Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan setengah dari populasi kota berpenduduk sekitar 3 juta orang telah melarikan diri. Akibat teriakan tersebut, 2 pelaku dikejar massa dan terpaksa menceburkan diri ke sungai di kawasan Semolawaru, Surabaya. Welcome to the world, baby. Nah ini dia Pasar Lama Tangerang. Aku kaget sih makanannya banyak banget. Ini dulu di sekolah kita ada yang jual kan?
kembali lagi bersama program acara Headline pemirsa. Masih bersama saya Gadis Fetrianto dan masih membahas tentang mafia minyak goreng. Nah, pemirsa, sebelum break saya mengatakan bahwa pemerintah ini ingin menekan harga minyak goreng supaya kembali normal, supaya minyak goreng tidak ada kelangkaan. Untuk itu pemirsa, pemerintah akan melakukan penekanan untuk ekspor CPO. Saya ke Pak Arief dulu nih. Pak Arief, bisa mendengar suara saya Pak Arief malam ini? Bisa, Mbak Gadis. Ya, baik. Pak Arief, ini ada peraturan Menteri Keuangan nomor 23 PMK 5 tahun 2022 yang menjelaskan batas pengenaan pungutan ekspor CPO ini direvisi naik, Pak, dari maksimal $1.000 USD menjadi $1.500 USD dan pungutan ekspor $375.000 USD. Apakah ini cukup ideal, Pak, untuk menekan ekspor CPO yang digadang-gadang pemerintah bisa menekan harga minyak goreng untuk kembali normal? Jadi sebagai permulaan ya, saya rasa tadi beberapa paparan dari Pak Jamhadi juga sudah memberikan gambaran ya. Pemerintah di sini sebenarnya kalau ada beberapa tadi ini ya, perkiraan bahwa adanya pemerintah mungkin bermainkan ya, kita lihat di paparan berita tadi mempermainkan harga, saya rasa tidak mungkin ya, kontradiktif sekali ya. Pemerintah Jokowi ya beserta jajarannya itu sudah berkomitmen bahwa akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Apalagi beban APBN kita sangat besar sekali. Dan Bu Sri Mulyani juga menekankan bahwa di tahun ini mengharapkan kebijakan fiskal yang lebih baik. Jadi mungkin ada isu ya kan terkait dengan peningkatan penerimaan pajak. Yeah. Jadi saya rasa kalau terkait dengan harga ya, dan kemudian adanya tudingan permainan di dalamnya, saya rasa sangat kecil sekali karena kontradiktif ya. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi tapi kemudian pertumbuhan ekonomi terhambat karena adanya kenaikan di harga minyak minyak goreng. Kemudian terkait dengan ekspor ya, saya rasa ini juga merupakan kendala juga karena pemerintah juga mengharapkan ya peran serta swasta itu sangat besar sekali. Nah, ketika kemudian peran swasta juga dihambat ya, semisal untuk terkait ekspor ya, kan ini juga merugikan pihak swasta. Nah, ini pemerintah juga perlu mempertimbangkan ya. Apalagi pemerintah itu selalu ya menggadang-gadang adanya investasi ya. Selama ini kita selalu bersaing dengan Malaysia terkait dengan investasi di bidang kelapa sawit. Jangan sampai investasi yang sudah ada di Indonesia kemudian lari ke negara tetangga. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Terima kasih, Mbak Gadis. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief untuk tanggapannya malam hari ini. Saya ke Prof. Teguh lagi nih kalau gitu. Prof. Teguh, kalau kita bicara tentang agribisnis begitu ya Prof. Teguh ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan harga bidang pertanian ini nggak pernah stabil? Misal aja kalau kita ngomongin bawang putih, cabai, kemudian dan sekarang ini malah kelapa sawit seperti itu. Silakan Prof. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara bisnis pertanian, nah di bisnis pertanian ini risikonya luar biasa besar ya. Ketidakpastiannya dalam proses produksi itu sangat besar. Pertama, produk agribisnis itu sifatnya musiman ya. Kemudian yang kedua sangat tergantung oleh iklim ya. Kemudian yang ketiga fluktuasi dari permintaan konsumen, apalagi kalau itu komoditi ekspor ya. Dari situlah cenderung bahwa komoditi pertanian yang diekspor, apalagi yang dibutuhkan banyak negara, ini cenderung fluktuatif ya. Tidak menentu harganya. Permintaannya pun bisa naik turun. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali kalau perlu kita punya stok atau cadangan. Sehingga dalam hal kebutuhan dalam negeri ini sudah bisa tercover dengan cadangan ya. Pemerintah atau kita sebagai pengamat daripada distribusi komoditi ekspor tadi harus menghitung kira-kira berapa kebutuhan yang ada dalam negeri ya. Kemudian kita mampu membuat stok untuk kebutuhan dalam negeri ini berapa lama. Misalnya untuk kebutuhan 1 tahun ke depan kita masih punya cadangan. Nah dari sini andai kata ada terjadi
perubahan harga, perubahan permintaan, atau karena iklim, atau karena bencana alam, ya, ini akan tercover dengan baik, ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhitungkan potensi produksi kita, kemudian berapa jumlah permintaannya. Nah, dari situ kita bisa memastikan juga bahwa stabilitas harga, stabilitas pemenuhan kebutuhan bisa tercapai. Itu saja saya kira. Oke, terima kasih Prof. Jadi Prof, tapi kalau misalnya Prof mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan mengapa sih pertanian nggak pernah stabil. Ada tadi karena ini musiman, iklim dan juga fluktuasi. Tapi kalau kita bicara nih Prof, negara kita ini kan dikenal sebagai negara agraris seperti itu Prof ya. Dan dengan jumlah pertanian ini mencapai 7 juta luas lahan baku sawah ini berdasarkan Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang seperti itu Prof. Nah, tapi bagaimanakah kita sebagai negara yang dikenal sebagai negara agraris, ternyata sekarang harga minyak goreng, kalau tadi memang Pak Jamhari mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan mafia, bisa jadi tidak ada mafia sama sekali begitu. Tapi mengapa kita justru sekarang ini kelabakan menghadapi harga minyak goreng yang tidak terkontrol? Setelah kemarin langka, nggak ada barangnya, sekarang naik nggak karu-karuan, Prof? Misalnya harga minyak sawit di negara-negara tetangga, negara lain, ya, itu cenderung naik misalnya. Otomatis eksportir ini cenderung melakukan ekspor besar-besaran karena di luar negeri harganya naik misalnya. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Jamhadi, hukum kenaikan harga atau hukum harga adalah perpotongan antara permintaan dan penawaran, akan terjadi price. Ya. Kalau permintaannya banyak, produksinya tetap, otomatis ini akan menjadi naik harganya. Begitu harga naik di luar negeri, ya otomatis ekspor ini prioritas ekspor misalnya. Oleh karena itu pemerintah cenderung membatasi, makanya dengan adanya DMO, domestic market obligation ini kita tetapkan 20-30%. Nah, harapan kita nanti itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, itu saya kira. Ya. Oke, terima kasih Prof Teguh. Saya ke Pak Jamhadi lagi nih berarti. Pak Jamhadi, ini kalau kita berkenaan ngomong lagi dengan kelapa sawit dari segi pengusaha gitu Pak. Apakah emang benar Pak bahwa ada pengusaha yang tidak terlihat dalam sebuah bisnis kelapa sawit ini Pak? Balik layar gitu. Ya, jadi kalau dilihat memang bukan hanya Indonesia sebetulnya mengalami kekurangan suplai di dalam negerinya ya, di negara tetangga khususnya Malaysia juga teman-teman juga mengalami seperti itu. Dan kebetulan memang tarikan demand itu bukan hanya meningkatnya di Indonesia seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk gitu ya, dan juga adanya pandemi kemarin, orang cenderung bagaimana sehat ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang bagaimana supaya mereka sehat, itu demand juga meningkat. Tapi permintaan tarikan dari luar itu nampaknya juga ada gitu ya. Jadi misalnya kalau konsumen kita di luar negeri itu dulunya mengkonsumsi dari minyak nabati misalnya begitu. Lalu selama pandemi itu mereka mengkonsumsi juga berasal dari CPO. Kami juga pernah ya, ini dari teman-teman Timur Tengah ya, ini mohon maaf saya sebut. Ini rekan-rekan dari Timur Tengah itu pelaku kegiatan volunteer, amal gitu ya. Mereka juga melakukan pembelian dalam bentuk jumlah yang sangat besar gitu permintaannya, itu untuk keperluan amal gitu, dilempar ke negara-negara lain. Nah kebetulan saya termasuk yang nggak melayani gitu ya, karena uang di dalam negeri saja kita sudah punya kebutuhan gitu ya, kita nggak mungkin memberikan dukungan untuk ekspor gitu ya, meskipun itu untuk kepentingan amal. Di luar, di negara-negara yang memerlukan itu, yang katanya mereka konon mau bantu gitu ya, tapi kita lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Terus program pemerintah yang B30 itu kan juga menjadi godaan tersendiri ya.
bagi para produsen minyak itu yang 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar itu loh. Itu kan juga ada terjadi spreading price gitu ya. Nah, memang pengusaha itu lincah. Makanya ini bersyukur pemerintah juga dengan cerdas menerapkan bahwa DMO ya, domestic market obligation itu harus diterapkan. Tinggal sekarang bagaimana pengawasan, mohon di lingkungan kita masing-masing ini juga turut serta mensukseskan gitu ya. Nah, di samping itu juga peran masyarakat pengguna ya selama ini kan juga ada satu bahan-bahan recycle yang jumlahnya sangat besar itu ya. Itu mungkin bisa kontrol gitu ya, penggunaannya itu dikontrol gitu. Toh kalau minyaknya nggak terlalu banyak kan konon lebih sehat ya. Ya beralihlah konsumsinya dari yang godokan gitu ya Prof ya. Kira-kira begitulah. Oke, baik. Nah, lantas Pak Jamadi, kalau kita bicara nih, sebenarnya nih Pak, Bapak tadi sudah menjelaskan memang di awal ini mungkin permasalahan distribusi saja, seperti itu kan, permasalahan demand dan juga supply. Tapi kalau saya boleh bertanya lagi sama Pak Jamadi nih Pak Jamadi, sebenarnya ini apa ya yang menyebabkan negara tidak berdaya ketika ada kenaikan harga, terutama di bidang pangan? Apakah jawabannya lagi-lagi permasalahan demand dan juga supply, ataukah ada alasan lain menurut Pak Jamadi sebagai seorang pengusaha? Ya, jadi gini, kan itu aturan itu juga ada ya, aturan sudah ditentukan harga maksimal berapa. Jadi kita kan juga mengenal ketahanan pangan di masing-masing dinas ketahanan pangan. Betul. Di masing-masing provinsi ya. Itu sebetulnya juga merupakan alat kontrol. Contoh kita pasar ya, jumlah pasar di Jawa Timur ini kan jumlahnya cukup banyak. Orang di Surabaya saja jumlah pasar sekitar 78 unit ya. Kalau di Jawa Timur jumlahnya lebih dari 500 pasar. Itu sebenarnya kalau dijadikan alat kontrol di masing-masing kabupaten kota itu kan ada dinas ketahanan pangan. Nah, di sana kan bisa dicek secara digital gitu ya. Kalau perlu di pasar-pasar itu, di entry-nya itu, di pintu masuk itu ditulisi gitu. Jadi harga minyak itu sesuai dengan ketentuan daripada harga pemerintah. Sehingga nanti ketika di dalam ditransaksikan di pasar antara jual beli pedagang dan pembeli itu ternyata didapati lebih dari itu. Nah, disitulah dilakukan satu penertiban. Kita punya Satpol PP, kita punya Dinas Ketahanan Pangan. Nah, kalau pemerintah itu dalam pengertian kan bukan hanya presiden, bukan dengan hanya menteri, tapi kan di situ ketika kita nyampe ke beredar di masyarakat ya pasar dengan sesungguhnya ya pasar tradisional, ya pasar retail. Mart itu ya harus ditertibkan. Harga itu kalau perlu dikasih label. Jadi boleh dijual kalau harganya sekian. Nah, dari situ nanti mereka kan terpaksa akan di tracing gitu. Nah, di tracing insya Allah akan terkontrol lah. Ya, pelan-pelan lah. Di tracing pelan-pelan insya Allah akan terkontrol. Seperti itu ya Pak Jamadi ya. Terima kasih Pak Jamadi. Ya, semoga pelan-pelannya ini nggak sampai tahun depan ya Pak ya. Atau nggak sampai bulan depan ini. Pelan-pelan itu pengertiannya ya bukan sepelan-pelannya. Tetapi cepat menyelesaikan masalah. Semua kabupaten kota, kecamatan, di desa-desa ya digerakkan. Oke, baik. Semoga pelan-pelannya ini bukan sengaja dipelan-pelankan ya, tapi memang teliti untuk melihat ada apa ini sebenarnya di balik minyak goreng seperti itu ya. Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan berbincang kembali dengan para narasumber yang sudah hadir melalui Zoom. Nampaknya makin seru saja dan kami masih membahas tentang mafia minyak goreng. Jangan kemana-mana pemirsa, kalau Anda penasaran, ada apa ini? Setelah langka minyak goreng justru kembali tapi harganya luar biasa mahal. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.
Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan setengah dari populasi kota berpenduduk sekitar 3 juta orang telah melarikan diri. Akibat teriakan tersebut, 2 pelaku dikejar massa dan terpaksa menceburkan diri ke sungai di kawasan Semolawaru, Surabaya. Sebelum meneriakkan kata "ura" dalam bahasa Inggris, Putin biasanya mengatakan "Congratulations, Happy Great Victory Day", "ura", atau dalam bahasa Indonesia Selamat Hari Kemenangan Besar. Electronic Arts atau EA resmi membuka tahap perilisan game Apex Legends Mobile secara terbatas di Indonesia mulai 8 Maret kemarin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami. Dan di malam hari ini kami mencoba mencari kejelasan. Mungkin untuk Anda yang ada di rumah sedang bertanya-tanya, kemarin minyak goreng nggak ada loh. Saat ini minyak goreng tiba-tiba melimpah ruah sekali stoknya, tapi harganya ini sudah masuk akal. 2 liter minyak goreng harganya menyentuh 45.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Ada apa ini gerangan? Saya ke Prof. Teguh dulu nih di segmen ini untuk membuka kita di segmen ketiga. Prof. Teguh, kalau kita bicara tentang pemerintah seperti itu, apakah menurut Prof. Teguh nih negara menyerah begitu saja ketika permintaan ekspor tinggi sehingga minyak sawit ini diarahkan ke luar negeri semua? Indonesia dalam negeri ya udahlah nanti aja. Silakan Prof menanggapi. Baik, terima kasih. Jadi setelah pada bulan Januari itu terjadi polemik yang cukup meresahkan kita semua tentang harga minyak goreng yang naik, maka pemerintah pada bulan Januari mengeluarkan Permendak ya nomor 6 tahun 2022 ya, menetapkan bahwa harga minyak curah 11.500, harga minyak kemasan sederhana 13.500, harga kemasan premium 14.000 ya. Tetapi ternyata itu tidak bisa membendung juga, akhirnya naik terus ya. Mungkin kekuatan luar lebih besar ini ya. Jadi akhirnya minyaknya naik terus. Akhirnya pada bulan yang sama dikeluarkan juga peraturan Permendak ya nomor 3 tahun 2022 juga ya, tentang kebijakan satu harga yaitu di 14.000 ya. Nah ini juga rupanya mengalami kesulitan juga dalam operasionalnya, susah juga mengendalikan di lapangan. Akhirnya saat ini pemerintah menetapkan ya, harga eceran tertinggi untuk minyak curah 14.000, sedangkan untuk yang kemasan sederhana dan premium dilepas sesuai dengan harga pasar, dilepas sesuai dengan harga pasar. Dan sedangkan yang 14.000 itu yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu di sini diperlukan upaya-upaya pengawasan yang baik agar harga-harga eceran tertinggi untuk minyak curah itu bisa tetap stabil di 14.000. Nah, tapi setelah pemerintah melepas sesuai dengan harga yang berlaku atau harga yang berlaku di pasaran untuk kemasan sederhana dan premium, itu ternyata stoknya keluar semua gitu ya. Betul. Tersedia cukup banyak dan masyarakat bisa membeli, tapi dengan harga yang sudah tidak lagi stabil seperti ketetapan pemerintah sebelumnya. Nah, karena dilepas di pasar. Oleh karena itu kita sekarang harus betul-betul melakukan pengawasan terhadap produk minyak goreng itu. Alhamdulillah pemerintah membentuk Satgas ya. Satgas ya dibantu oleh kepala-kepala daerah, harapannya dinas-dinas perdagangan yang ada di seluruh Indonesia harapannya juga bisa membantu pelaksanaan penetapan kebijakan pemerintah itu. Ya memang ada bedanya antara minyak curah dengan minyak kemasan sederhana dengan minyak premium ya. Kalau minyak curah itu menurut aturan dari
teknik produksi, ini penyaringannya sekali ya. Kalau minyak kemasan sederhana itu penyaringannya 2 kali ya. Kalau yang kemasan premium itu mungkin lebih dari 2 kali lah ya. Jadi itu bedanya di proses itu aja ya. Tetapi sama-sama dalam bentuk minyak yang bisa dipakai untuk goreng. Yang bisa dipakai untuk goreng. Jadi itulah sebabnya harga permintaan terus meningkat ya. Ternyata daya tarik ekspor juga besar. Lebih besar, betul. Itu pengawasan 30% yang disampaikan tadi DMO itu harus betul-betul menjadi kesepakatan antara pengekspor dengan pemerintah. Kesepakatan itu kalau terpenuhi saya kira bisa tercukupi kebutuhan dalam negeri. Prof, apakah berarti artinya pemerintah tidak menyerah ya Prof ya? Belum menyerah seperti itu, masih mencoba untuk menstabilkan atau ya, ya mencoba sudah untuk apa-apa menstabilkan. Kelihatannya mencoba untuk menstabilkan karena dengan tiga kebijakan tadi yang sekarang pada akhirnya kita menetapkan subsidi dalam minyak curah, menetapkan harga eceran tertinggi 14.000, itu adalah upaya yang luar biasa pemerintah bisa mensubsidi. Bahkan subsidinya ini diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ya. Ini subsidinya dari sana. Ya. Sehingga harapannya kebutuhan masyarakat akan minyak goreng bisa terpenuhi. Ya. Kebutuhan masyarakat akan minyak goreng bisa terpenuhi. Terima kasih Prof. Semoga Teguh. terpenuhi. Oke, kita ke Pak Arief sekarang. Pak Arief, kalau kita bicara tentang penetapan harga minyak goreng sawit yang tadi Prof. Teguh juga sudah jelaskan antara yang curah, kemudian ada kemasan premium dan kemasan sederhana seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Arief sendiri nih, apakah penetapan harga minyak sawit yang saat ini dilepas ke pasar ini adalah hal yang ideal, Pak? Perbedaan antara curah dan juga minyak goreng kemasan premium dan juga kemasan sederhana. Terima kasih Mbak Gadis. Seperti ini ya, pemerintah sendiri setelah pandemi itu sebenarnya sangat berbani APBN-nya. Jadi defisit APBN sendiri pada tahun 2020 sendiri sudah mencapai 1.000 triliun. Jadi saya sendiri tidak mengharapkan pemerintah lebih defisit lagi. Ya. Jadi ketika pemerintah sendiri melepas ketentuan harga, itu sebenarnya menurut saya sendiri pemerintah melakukan hal yang benar. Karena dampaknya akan lebih besar lagi bila pemerintah terlalu berfokus pada minyak goreng. Jadi memang kadang-kadang mekanisme pasar itu harus dilepas atau memang nanti akan mengorbankan hal-hal lainnya. Nah, terkait beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Jamhadi dan Pak Prof. Teguh tadi ya, dengan kondisi supply ya, saya sempat melakukan riset kecil bertanya pada komunitas petani sawit ya. Jadi sebenarnya petani sawit sendiri itu pada kondisi supply ya, seperti yang dikatakan oleh Prof. Teguh tadi ya, memang beberapa terkendala oleh perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim hujan, kemudian angin yang ini ternyata menghalangi proses penyerbukan bunga dan akhirnya berdampak pada hasil buahnya sendiri. Kemudian juga ini sebenarnya per bulan Februari 2021 ya, dari PPKS ya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit sendiri sudah mengakui bahwa hampir lebih dari 50% petani sawit di Indonesia itu banyak menanam bibit sawit premium palsu. Nah, sedangkan bibit sawit premium palsu ini, setiap bibit sawit itu membutuhkan 4 hingga 5 tahun agar sawitnya berbuah dan bisa optimal dalam panen. Nah, sedangkan ketika kemudian bibitnya palsu, ya itu berdampak pada hasil panen yang menurun kurang lebih hingga 75%. Itu sangat tinggi sekali. Jadi proses supply-nya sendiri sudah sangat terganggu. Pak Arief, ini kan Mendak meyakini nih Pak, harga minyak goreng ini akan turun jika minyak goreng curah ini disubsidi. Nah, apakah Pak Arief sependapat dan juga optimis seperti Menteri Perdagangan? Ya, saya yakin ya bahwa bila memang ada subsidi, jadi sebenarnya selama ini masyarakat Indonesia sudah teredukasi ya. Indonesia sebenarnya sudah teredukasi sejak tahun 98 ya, bahwa kita sudah mulai mengurangi konsumsi minyak curah ya. Saya yakin Prof. Teguh juga tahu dampak kesehatan di balik minyak curah. Betul. Nah, tapi memang sekali lagi ini mekanisme pasar yang kadang kita di era yang tidak bisa diprediksi ya.
Jadi pasar saat ini memang sangat terganggu sekali dengan beberapa hal ya. Dan walaupun nantinya mungkin supply juga masih ada, nanti mungkin kita akan terganggu oleh beberapa komoditas lain, yang komoditas itu juga akan berdampak pada harga sawit di pasaran. Itu kalau menurut saya, Mbak Gadis. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief untuk opininya malam hari ini. Saya sekarang ke Pak Jamhadi. Pak Jamhadi, kalau saya personal sebagai seorang host begitu ya, saya lebih suka menanyai pengusaha sebenarnya. Nah, kalau kita bermain jujurlah padaku, Pak, bolehkah saya minta Bapak jujur nih? Benar nggak kalau pengusaha itu lebih memilih mengekspor CPO karena permintaan ekspornya ini lebih tinggi? Nah, apakah pola ini bagus untuk sebuah usaha jika pasar ekspor tengah tinggi permintaan? Jadi ya udah, daripada saya memenuhi permintaan dalam negeri, mending kita ekspor aja, udah kelihatan gitu ya. Silakan Pak Jamhadi. Dilihat dari data statistik ya kuartal pertama di tahun 2022 ada 5 jenis usaha yang masih tumbuh positif di saat bidang-bidang usaha lain kebanyakan masih belum positif ya. Apa aja itu Pak? Ya tentu ya dunia usaha itu selalu balancing, bagaimana cost yang ada di dalam usahanya ini tertutupi gitu ya. Tetapi kita tentu kan harus taat aturan gitu ya, seperti DMO tadi. Nah, kalau dilihat dari 5 jenis usaha itu, yang paling atas adalah rankingnya itu di bidang ICT, dia tumbuh luar biasa ya, ICT. Lalu kemudian bidang usaha di sektor pertanian juga tumbuh, lalu kemudian kesehatan itu juga tumbuh, dan juga ada chemical itu juga ya, air, listrik itu juga tumbuh gitu. Di sini minyak goreng itu termasuk di dalam bidang pertanian, dan juga sebagian ada di konsumsi yang masuk di dalam kesehatan itu tadi. Nah, tentu memang tidak bisa dipungkiri dunia usaha itu selalu mencari terobosan-terobosan supaya balancing antara cost yang dia alami itu dengan pemasukan revenue itu supaya balance. Saya rasa itu sudah pada umumnya sejujurnya ya, tetapi bukan berarti dunia usaha itu bisa seenaknya saja ya melakukan upaya-upaya mempertahankan usahanya dengan merugikan banyak orang. Toh pada akhirnya kalau harga-harga itu meningkat, daya beli masyarakat itu turun, secara umum dunia usaha juga akan pasti dirugikan. Nah ini yang terpenting ya kalau yang harus dilakukan. Saya lebih cenderung mengatakan bagaimana solusinya ya. Solusi, itu juga ya. Solusi saya rasa tadi dari kita kawan-kawan tadi Prof Teguh sama Pak Arief dari YLKI ya, itu saya sependapat semua itu, bagaimana informasi-informasi itu disampaikan. Kalau saya lebih cenderung bagaimana sekarang kontrol ya. Satu, pemerintah sudah tahu bahwa demand kita itu sekitar 327 juta liter per bulan itu dipenuhi. Nah, sekarang cara memenuhi, kalau dihitung dari tampungan yang ada, itu retail itu kalau dijumlah semua itu nggak sampai 50%, Mbak. Baik. Jadi supaya nanti itu nggak ada peluang bagi mereka nimbun, ya tentu itu pergudangan yang tersebar di seluruh wilayah ini ditugasin untuk mempermudah distribusi. Nah, nanti dengan demikian orang yang nahan dan orang yang melakukan panic buying ya, membeli berlebihan itu terkontrol, nggak ada gunanya. Suplainya lancar, ada di lingkungan kita, itu satu. Yang kedua, Disperindak bersama Dinas Ketahanan Pangan di seluruh Indonesia nampaknya harus mengontrol, menggerakkan Satpol PP-nya di tempat-tempat perdagangan. Sudahlah bertekad bahwa harga itu dipatok gitu, itu nggak boleh di pasar ini, nggak boleh jual melampaui dari harga ini gitu.
Toh yang ketiga, kalau kita lihat, misalnya kita melakukan basar-basar gitu ya, basar murah gitu ya, yang dilakukan pemerintah. Gitu ya? Nah, itu udah dipatok aja di situ. Subsidinya jangan dikurangi lagi sampai dengan stabil. Ini nanti baru boleh dikurangi harga eceran tertingginya. Oke. Nah, kalau kita lihat juga begini, mekanisme pasar. Kalau di Malaysia bisa jual minyak goreng setara dengan 8.500 atau 9.000, ya kan? Sekali-sekali ya melalui diplomasi kita di KBRI, mungkin kalau perlu ya boleh juga itu digelontorkan di sini dengan harga yang baik. Nanti pasti teman-teman Ginsi di situ bisa bertindak, ternyata lebih untung. Nah, nanti dari situ teman-teman yang imbun juga kalau ada loh ya, kalau ada pasti akan kecewa sendiri nanti ya. Oke. Itu solusi harus ditempuh lah. Kok Pak Jamadi saya soroti dari kalau teman-teman yang nimbun kalau ada seperti itu ya. Tapi nyatanya ini hampir 80% ada ya Pak ya, kita saksikan di berita seperti itu. Semoga. Nah, itu kan pemerintah melakukan ada statement seperti itu. Ya. Kalau saya nggak melihat, tetapi kalau saya melihatnya dari panik buying aja. Panik buying, mungkin oke. di rumah tangga nyetopnya jangan banyak-banyak. Nanti kolesterolnya nanti kambuh nanti. Jadi penimbunnya ini malah ibu-ibu rumah tangga seperti itu Kak Pak? Ya konsumennya itu kan sudah kelihatan. Kalau kita lihat ada minyak datang, belinya jangan lebih dari 1 dong gitu loh. Nanti habis nanti. Siap. Tetangganya nggak dapetan nanti. Terima kasih Pak Jamadi untuk tanggapannya dan juga opininya. Nah pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi nih menarik untuk dibahas. Kita akan segera kembali bersama narasumber kita yang sudah tergabung melalui Zoom. Jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi. Welcome to the world, baby. Nah ini dia pasar lama Tangerang. Aku kaget sih, makanannya banyak banget. Ini dulu di sekolah kita ada yang jual kan? Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami malam hari ini, masih bersama dengan para narasumber kita yang tergabung melalui Zoom, dan kita berada di segmen terakhir tentang mafia minyak goreng. Nah, saya pengen langsung tembak nih ke Prof. Teguh. Prof. Teguh, kita lihat tadi dari penjelasan Pak Jamhadi, dari yang ada fakta-fakta di lapangan seperti itu, bisnis pertanian ini cukup menggiurkan Pak. Nah, kalau kita nggak usah bicara mafia lah ya. Nah, apakah karena bisnis pertanian ini sangat menggiurkan, kemudian ekspor CPO juga sangat menggiurkan, ini apakah bisa memunculkan monopoli bidang agribisnis seperti contohnya perkebunan kelapa sawit saat ini, Prof? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, memang di perkebunan kelapa sawit sendiri yang notabene-nya dari beberapa catatan ada penurunan produksi. Betul. Ya. Ditambah lagi dengan permintaan dunia pasca pandemi ini meningkatnya tajam sekali. Otomatis harga akan naik. Ya. Kemudian di sisi lain kita melihat memang pengusaha memang inginnya mencari keuntungan kan ya. Itu sudah prinsip ekonomi sebenarnya ya Pak ya, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namanya pengusaha ya, tapi ya saya yakin dengan bekal nasionalisme
ada prinsip-prinsip yang masih harus diperhatikan, bahwa tidak semuanya harus dijual untuk mengejar harga yang tinggi, tetapi ada juga beban moral pada bangsa dan negara, kebutuhan dalam negeri, ya, kebutuhan dalam negeri yang tadi dihitung-hitung pemerintah antara 20-30% itu untuk kepentingan domestik, ya, untuk kepentingan dalam negeri. Mudah-mudahan dengan himbauan seperti itu, kalau ditaati semua oleh para pengusaha, eksportir utamanya, saya yakin akan bisa terpenuhi kebutuhan dalam negeri. Iya, oke. Kemudian dari beberapa negara, memang ada beberapa negara yang harganya lebih tinggi dari negara kita, harga minyaknya. Tapi kebetulan negara tetangga terdekat kita, Malaysia, memang harganya lebih murah, ya, lebih murah. Tetapi di negara-negara lain, ini harganya sama bahkan lebih tinggi dari ketentuan yang dari harga yang berlaku saat ini di Indonesia untuk jenis premium dan kemasan sederhana, ya. Nah, ini harganya sama bahkan ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, tetapi memang seharusnya dari hukum ekonomi, karena negara kita adalah negara penghasil sawit, ya, kemudian tidak ada proses transportasi yang mahal untuk diproses menjadi minyak sawit, ya. Karena tempat produksinya ada di sini juga, harusnya harganya juga harusnya murah gitu dari hitung-hitungan proses produksi. Tetapi realitanya saat ini, ya, harganya mahal. Oleh karena itu turun kebijakan pemerintah yang terakhir adalah memberikan subsidi khusus untuk minyak curah. Dengan harga 14.000 per liter. Nah, harapannya dari dua sisi, pertama adalah kebutuhan minyak dari para eksportir itu bisa dikembalikan lagi, kemudian subsidi pemerintah juga dijalankan. Semoga ini nanti bulan depan sudah nggak ada masalah tentang minyak. Kita berdoa aja, ya. Semoga bulan depan ya Prof ya, karena mengingat bulan depan ini tinggal 10 hari nih Prof. Iya, sudah bulan Ramadan, persiapan Lebaran. Iya, betul. Ini pasti supaya umat Islam tenang beribadah. Betul sekali. Mengingat kalau puasa, goreng, Lebaran, ini kebutuhan pokok pasti naik. Nah, ini minyak aja belum puasa, belum Lebaran sudah naik. Apalagi apa kabar nanti kalau ini tidak dikendalikan oleh pemerintah. Seperti itu ya Prof ya. Baiklah. Lihat ibu-ibu antri itu seperti itu ya. Iya, betul sekali Prof, betul sekali. Ini ironis sekali. Baik, pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir dan waktunya juga sudah terbatas. Oleh karena itu dari masing-masing narasumber kami minta untuk menyampaikan pesannya untuk masyarakat. Singkat saja. Kita mulai dari Prof Teguh dulu. Silakan Prof Teguh, ada yang mau disampaikan untuk penonton yang sedang menyaksikan kita? Baik, ya. Pertama adalah pemerintah harus lebih lagi meningkatkan pengawasannya kepada siklus perdagangan dan kebutuhan dalam negeri ini, karena ada Satgas, ya. Ditingkatkan lagi pengawasannya, dan pemerintah daerah juga harus mengawasi tentang distribusi yang ada di daerahnya masing-masing, ya. Kemudian jangan panik buying, ya. Artinya ya nggak usah beli sebanyak-banyaknya lah, sesuai kebutuhan saja supaya stoknya ada. Ya, saya kira itu kata penutup dari saya. Oke, terima kasih Prof Teguh. Saya ke Pak Jamhadi. Pak Jamhadi, dari sisi pengusaha apa yang ingin disampaikan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat, silakan. Atau untuk teman-teman pengusaha juga boleh, silakan. Kepada teman-teman pengusaha tentu memang social decision, keputusan-keputusan sosial tetap tidak boleh dikesampingkan. Betul. Selain komersial decision, ya, jadi keputusan komersial, ya. Untuk itu kita dukung keseimbangan harga ini sebaik-baiknya, tidak melampaui daripada harga eceran tertinggi, supaya daya beli masyarakat itu terjaga. Kalau daya beli masyarakat itu terjaga, sampean mau jualan apapun nanti kan juga ikut lancar di sektor-sektor yang lain. Itu yang pertama. Dari pemerintah saya usul tetap diterapkan harga pengumuman harga secara digital di pasar-pasar, ya. Kalau perlu dibuatkan keputusan bupati lah gitu ya, bupati, keputusan wali kota di daerah-daerah. Ya, itu karena beliau juga memiliki hak di situ. Jadi barang masuk di tempatnya itu harga dipatok berapa, supaya di situ sebagai pembelajaran. Lalu kemudian masyarakat
supaya mulai latihan untuk mengurangi konsumsi penggunaan minyak goreng. Hidup sehat, Misalnya, hidup sehat. Ya, substitusi dengan minyak kelapa kalau perlu. Di zaman dulu kan juga ada minyak kelapa. Ya itu sebagai substitusi lah. Juga mungkin menu-menu sehat yang nggak banyak minyak juga bisa kok dilakukan. Sehingga demand-nya itu turun karena konsumsi minyak dikurangi gitu. Ya sehingga kita nggak saling curiga satu sama lain. Siapa nih yang nimbun? Siapa yang nimbun? Seperti itu. Terima kasih Pak Jamhadi. Pak Arief silahkan disampaikan Pak pesannya untuk pemerintah, masyarakat atau siapapun yang saat ini sedang menyaksikan kita. Terima kasih Mbak Gadis. Jadi untuk masyarakat ya, tadi sudah sampaikan sebenarnya banyak sekali oleh Prof. Teguh dan Pak Jamhadi, ya kan. Walaupun nanti ada minyak curah, tapi harga akan tetap naik bila masyarakat tetap melakukan panic buying. Jadi yang pasti. Yang kedua untuk pemerintah ya, Pemerintah sebenarnya sudah melakukan langkah yang sangat brilian sekali ya, ketika men-tracing kasus COVID ya sampai pada tingkat individu. Seandainya pemerintah harus ya menetapkan subsidi dan mencari sasaran yang tepat, sebenarnya bisa menggunakan metode yang sama ya, menggunakan digitalisasi dan aplikasi. Ini seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah seharusnya. Kemudian ini ya, pemerintah juga saya rasa saya sudah sampaikan tadi, walaupun nanti supply akan terpenuhi, ada kemungkinan tetap karena krisis yang ada di Eropa, ya mungkin akan menyeret beberapa komoditas lain untuk naik dan kemudian juga berimbas pada kebutuhan minyak goreng juga pasti akan naik. Jadi tidak mungkin bisa disalahkan pada pemerintah karena ini adalah hal yang di luar kendali pemerintah. Jadi sepatutnya pula pemerintah mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat ya bahwa kondisi apa yang terjadi pada ekonomi di pasar ya di dunia. Itu aja. Terima kasih Mbak Gadis. Baik, terima kasih Pak Arief, terima kasih Profesor Teguh, terima kasih Bapak Jamhadi untuk bergabung pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi para narasumber. Nah pemirsa, intinya kalau saat ini memang harga minyak goreng sedang tinggi-tingginya, percayalah pada pemerintah. Pemerintah ini sedang berusaha bagaimana mengembalikan harga minyak goreng kembali normal dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Hanya saja kita sebagai masyarakat harus tetap mengawasi kinerja pemerintah agar tidak ada lagi penimbun-penimbun, agar tidak ada lagi mafia-mafia minyak goreng di luaran sana. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Headline selama 1 jam ini pemirsa. Saya Gadis Fetrianto mohon pamit undur diri. Jangan lupa nanti malam saksikan update malam pukul 10.30 hanya di Jawa Post TV. Terima kasih narasumber, terima kasih para pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa.